Realisasi investasi Indonesia selama kuartal 1 2022 melesat 28,5%, mencapai 282,4 triliun rupiah. Realisasi ini setara dengan kenaikan 28,5% secara year on year. Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal Bahlil Lahadalia merinci penanaman modal dalam negeri mencapai 135,2 triliun rupiah atau berkontribusi 47,9% dari capaian investasi. Sementara penanaman modal asing menembus 147,2 triliun rupiah atau memegang porsi 52,1%. Bahlil mengatakan penanaman modal asing tumbuh 31,8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Hal ini diklaim membuktikan investor global sudah mulai nyaman dan yakin terhadap stabilitas dan regulasi pemerintah dalam mendorong investasi masuk ke Indonesia. Meningkatnya permintaan kebutuhan pokok jelang Hari Raya Idul Fitri diiringi dengan lonjakan harga bahan pangan termasuk daging sapi. Situs Informasi Pangan Jakarta mencatat, hari ini harga rata-rata daging sapi paha belakang melonjak menjadi Rp152.558 per kilogram. Bahkan harga tertinggi ditemukan di Pasar Senen Blok 34 yang tembus Rp180.000 per kilogram. Sementara di Pasar Tanah Abang Blok AG didapati harga terendah di level Rp130.000 per kilogram. Lonjakan harga juga didapati untuk jenis daging sapi murni yang biasa digunakan untuk pembuatan rendang. Harga rata-rata daging sapi murni di Jakarta saat ini adalah Rp147.159 per kilogram. Sementara harga termahal mencapai Rp165.000 per kilogram di Pasar Tomang Barat. Harga ini jauh jika dibandingkan dengan harga yang tertera di Pusat Informasi Harga Pangan Strategis yang menyebut harga daging sapi untuk rata-rata nasional per 26 April 2022 adalah Rp138.200 per kilogram untuk daging sapi kualitas 1. Para pelaku usaha memprediksi harga daging sapi bertahan tinggi hingga setelah Lebaran 2022 dan merupakan bagian dari fase ketiga kenaikan harga-harga pangan selama Ramadan dan Lebaran. Mulai Kamis 28 April 2022, pemerintah resmi memberlakukan larangan ekspor minyak goreng. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, larangan hanya berlaku untuk produk turunan sawit jenis RBD palm oil alias minyak goreng. Sementara untuk minyak sawit mentah atau CPO dan RPO masih tetap dapat diekspor sesuai kebutuhan. Pemerintah menyatakan larangan ini akan tetap berlaku hingga harga minyak goreng domestik dapat stabil di angka Rp14.000 per liter. Kebijakan larangan ekspor ini membuat harga crude palm oil atau CPO di pasaran makin meroket. Tercatat harga CPO pada perdagangan Rabu melonjak hingga di atas Rp6.500 Malaysia per ton. Meski pemerintah menegaskan larangan hanya mencakup olein sawit yang dimurnikan, diputihkan dan dihilangkan baunya, Menko Perekonomian menyatakan Indonesia siap memperluas larangan ekspor olein sawit olahan jika menghadapi kekurangan pasokan dalam negeri. Jasa Marga mencatatkan lebih dari 700.000 kendaraan pemudik meninggalkan wilayah Jabodetabek pada periode 22 hingga 26 April 2022. Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga, Dwi Mawan Heru, menyebut angka itu berasal dari akumulasi arus lalu lintas dari 4 gerbang tol utama, yaitu Cikupa, Ciawi, Cikampek Utama, dan Kalihurip Utama. Jasa Marga merinci, kendaraan yang meninggalkan Jabodetabek menuju ke 3 arah, yaitu mayoritas 47,9% menuju arah timur Trans Jawa dan Bandung, lalu menuju arah barat Merak, dan sisanya menuju arah selatan Puncak. Peningkatan jumlah kendaraan pengguna jalan tol diyakini berkaitan erat dengan mudik Lebaran yang diizinkan tahun ini. Sebelumnya, Menteri Perhubungan memperkirakan ada sekitar 85 juta warga yang berpartisipasi dalam mudik, di mana lebih dari 40 juta orang akan menggunakan kendaraan pribadi di jalur darat. Presiden Rusia Vladimir Putin benar-benar merealisasikan ancamannya dengan memutus gas kedua negara Eropa yang dianggap tak bersahabat dan menolak membayar dalam mata uang rubel. Pemutusan saluran gas ini dieksekusi untuk Polandia dan Belgia. Pengumuman diberikan BUMN Rusia, Gazprom, ke operator gas kedua negara, PNIK dan Bulgargas.
Keputusan terbaru Rusia ini diyakini bisa melumpuhkan energi di kedua negara tersebut. Diketahui kontrak pasokan gas Polandia dengan Gazprom adalah 10,2 miliar meter kubik per tahun. Ini mencakup sekitar 50% konsumsi nasional Polandia. Sedangkan dibanding Polandia, Bulgaria sebenarnya lebih tergantung ke gas Rusia, di mana gas Rusia memenuhi lebih dari 90% kebutuhan nasional atau setara 3 miliar meter kubik per tahun.